Astag tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara peserta kajian tafsir yang kami hormati, kita awali kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa min mudzakir. Allah telah menginformasikan pada kita semua di dalam surat Al-Qamar sampai disebutkan 4 kali bahwa sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Maka paling mudah itu mengingat Al-Quran. Anak kecil sudah hafal surat Al-Fatihah dan juz amma. Inilah mukjizat dari Al-Quran sehingga mudah dihafal. Selawat dan salam tidak lupa kami aturkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita agar cinta pada Al-Quran dengan sabdanya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan sekaligus mengajarkannya. Jadi kalau diambil kesimpulan kata Nabi tadi bahwa orang yang belajar Al-Quran itu bahwa ada keinginan untuk menjadi orang baik. Karena dengan belajar Al-Quran Allah membedah hati pikiran kita bagaimana kehidupan itu sehingga kita bisa atau diperintah untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang jelek. Selanjutnya dalam upaya memotivasi umatnya, Nabi pun bersabda, saya lupa tak sholat di atas Pak. Man aroda ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang berkeinginan untuk berbincang-bincang, omong-omong dengan Allah, maka adalah membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita sedang baca Al-Quran itu kita harus betul-betul hati kita khusyuk, tenang, karena kita sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain kesempatan Nabi pun bersabda bahwa man qara'a harfan min kitabillah falau bi hasanatun wal hasanatu fi asri amsaliyah. Siapapun yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran mendapat pahala 1 dan setiap satu kebaikan dilipatkan oleh Allah dengan 10 kebaikan.
dinyatakan di dalam surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapapun yang melakukan kebaikan maka dia berhak mendapatkan 10 kali pengembalian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun wa man jaa'a bisayyi'ah, siapapun yang melakukan kejelekan atau perbuatan salah atau dosa kecil, maka yang dicatat hanya 1 kejelekan saja. Itulah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya yang namanya manusia yang beriman. Semoga kita semua senantiasa dilingkupi dengan rahmat dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sampai pada ayat ke 109. Sekarang 109. Duh, itu enggak berangkat. 109 sekarang. Okay. Surat Hud ayat 109. Mari sambil mencari-cari, bagi yang belum ketemu kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lanuwaffuhum nasibahum ghaira manqus. Maka bersama. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghaira manqus. Ulangi. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghaira manqus. Fala taku, asalnya fala takun dari kata takunu, karena yakunu, takunu, nunnya boleh dibuang untuk meringankan. Maka kamu janganlah, kamu Muhammad, fi miryatin, dalam keraguan, kebimbangan, tidak tegas, mimma ya'budu haula, terhadap atau tentang apa yang disembah oleh mereka.
itu nyembah berhala, nyembah patung, minta-minta kepada yang telah mati, yang telah tiada. Jangan ragu, itu pasti ya, seperti orang Bali atau orang-orang agama lain atau yang menyembah patung atau dengan perantara patung yang ditempelkan di pagar atau mungkin di dalam kamar dan sebagainya, itu jelas cetro welo-welo itu adalah menyembah selain Allah. Maka dinyatakan mayak buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Mereka itu tidak menyembah, tapi ya mereka menyembah seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Maksudnya mereka sebenarnya hanya menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kita. Istilahnya agama warisan. Nah, bagi orang-orang masyarakat Jawa kuno biasanya punya keyakinan bahwa kalau malam Jumat nenek moyangnya atau mbah bae do teko nang omah. Itu keyakinan dari nenek moyang kita. Hati-hati, masih ada keyakinan dibuat nyanyian kemudian dimasukkan dalam hati kita, dikira itu penjelasan atau pelajaran dari agama Islam. Tidak ada, mereka berada di alam barzah, alam yang kokoh, tidak bisa keluar dari alam mereka. Ini yang harus dipahami. Wa inna, dan sungguh kami Allah. Jadi ini penjelasan langsung Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Muhammad tidak merasa grogi menghadapi diplomasi atau debat atau mujadalah terhadap orang-orang yang musyrik. Wa inna, sungguh kami Allah lawafuhum, sungguh akan menyempurnakan kepada mereka. Nanti artikan bahasa kita, sungguh kami akan menyempurnakan nasibahum, siksa mereka. Nasib artinya bagian, berarti karena mereka menyembah selain Allah berarti dia mendapat bagian jatah atau kartu tentang siksa yang diterima di akhirat kelak. Orang mampu tidak berkurang sedikit pun, tidak berkurang sedikit pun, tidak dikurang sedikit pun, tidak mendapatkan pengurangan atau apa? Korting. Tidak dikurangi sedikit pun. Ya memang mereka harus disiksa dengan berat karena mereka itu diciptakan Allah, tapi justru yang disembah malah selain Allah. Diberi fasilitas hidup, berbagai macam fasilitas, ternyata ujung-ujungnya dia malah menyembah, disajikan kepada selain Allah. Dan Allah tidak butuh sajian dari hambanya. Ini yang harus dipahami. Jadi Allah tidak butuh diberi sesaji. Apapun yang kita berikan, justru kita kalau memberi saji itu kepada siapa? Fakir, miskin. Sampai kalau kita memberi kepada fakir miskin atau kepada sabilillah atau kepada masjid, kepada madrasah, pahalanya dilipat gandakan berapa kali? Berapa? 700 kali. Coba bayangkan, 700 kali disebutkan dalam surat Al-Baqarah 262. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Lah kita ini hanya membaca Quran saja diberi pahala 10 kali tiap huruf. Maka kami ngajak baca 2 kali, berarti dengan 2 kali lipat, 2 huruf kali berapa? Itulah tujuan saya mengajak membaca 2 kali. Di samping itu biarlahnya yang kedua mendapatkan pahala 2 kali lipat, 2 kali 10 berarti 20 kali berapa huruf yang kita baca malam hari ini. Itulah hidup itu penuh dengan pahala bagi yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada joki
ungkapan agama itu dengan tuntunan, bukan tontonan. Nah, kita kadang-kadang menonton orang terus mengikuti. Harus ada tuntunannya, ada petunjuknya, ada yang kita baca dari Allah atau Rasulnya. Ini yang harus dipahami kita semua. Sekarang pada injak rukuk atau tema baru. Tadi tentang nabi-nabi dulu sudah dijelaskan semua, tentang perjuangan mereka menghadapi umatnya yang ngeyel, umat yang menentang, sehingga itu semua disampaikan kepada Nabi Muhammad agar menjadi bahan renungan, menjadi bahan pelajaran. Selanjutnya mampu menghadapi umatnya yang rata-rata menolak terhadap ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Yang paling dekat yaitu tentang Nabi Musa. Wa laqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi wa laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim mimma murid lafi syakkim minhu murid. Monggo. Wa laqad atayna Musa tulifa fihi wa laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murid. Ulang lagi. Wa laqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi wa laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murid. Wa laqad atayna, dan demi lamnya lam qasam, kemudian ikhtiqat masuk fi'il madhi, sungguh-sungguh. Berarti ini namanya taukid yang betul-betul ditekankan pada kita semua supaya percaya. Pada masa itu banyak orang yang tidak percaya, maka dinyatakan demi sungguh-sungguh kami telah menurunkan, mengirimkan, memberi, itu memberi Alkitab Musa kepada Nabi Musa. Betul-betul Musa itu utusan Allah, diberi petunjuk, pedoman hidup, namanya kitab dalam mengatur masyarakat dan mengatur negara. Namun faktulifa fihi, kemudian diperselisihkan isi daripada Taurat itu. Pelaksananya dalam mengamalkannya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain berbeda-beda, sehingga selalu berselisih. Ini pun hampir melanda kepada umat Islam. Rata-rata yang berselisih biasanya wong pinter apa bodoh? Wong pinter. Justru contoh saja dalam dukungan kemarin tuh sama-sama kelompoknya yang satu sini pakai dalil semua. Coba bayangin, rakyatnya apa orang bingung. Itulah. Jadi sejak zaman dulu justru orang yang menentang Nabi itu adalah rata-rata orang pinter. Mula wong Jawa dalil pinter tapi keblinger. Karena tidak mengamalkan agama apa adanya. Maka dilanjutkan lagi. Walaula kalimatun sabaqat, dan seandainya tidak ada ketentuan Tuhanmu yang telah ditetapkan, Tuhanmu mirabika itu, seandainya belum ada ketentuan kepastian atau takdir yang telah ditetapkan sebelumnya, laku dia bainahum, pasti sudah dilaksanakan hukum
penyiksaan atau penyiksaan kepada mereka pasti sudah dilaksanakan, sudah dibuat mereka meninggal semua atau mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka wa innahum sembilan mereka yang berselisih berarti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi sakit, selalu dalam keraguan, selalu dalam kebimbangan, muribin yang menggelisahkan menhu terhadap kitab Taurat itu. Jadi sekali lagi umat manusia, khususnya orang-orang coba mendalami kitab itu, kalau tidak di hati kita tidak dicurahkan secara penuh atau dengan ikhlas, akan mengalami kebimbangan, kemudian berusaha mencari-cari alternatif lain dalam pelaksanaannya. Ini hati-hati terhadap kitab itu. Sampai sekarang pun masih ada orang yang tidak berani mengartikan Quran, karena Quran dianggap kitab suci. Barang suci tidak boleh barang yang suci tidak boleh diulek-ulek, diartikan macam-macam. Nah, itulah kondisi itu bisa juga dari setan agar umat Islam tidak mengerti kitabnya. Karena umat Islam mengerti kitabnya yang sebenarnya pasti ada semacam komitmen, punya sikap yang tegas, teguh terhadap ajaran Quran, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Tapi orang-orang yang tidak mengerti justru selalu menolak atau membuat apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengerti itu tadi menjadi bahan ejek atau bahan kebimbangan atau keraguan bagi umat pada umumnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Allah, wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Wa inna kullam la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Wa inna kullan, sesungguhnya masing-masing yang berselisih tadi, kita yang berselisih terhadap sikap kehidupan, sikap dalam beragama, dan sikap kita terhadap ajaran Allah, lamma lawiyafyanahum, sungguh akan kami sempurnakan, sungguh akan disempurnakan oleh Allah Tuhanmu, a'malahum, karena perbuatan mereka, pahala atau siksa atau ancaman, sanksi semuanya sudah disiapkan Allah dan pasti. Nah, itu dengan mengatakan ini cukup simpel. Famayyamal misqala dzarratin khairan yarah. Tidak menafsirkan ayat dengan ayat. Famayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau baik yang mendapat pengembalian atau balasan disebut dengan baik, kalau jelek juga kembali pada jelek. Namun alhamdulillah Allah Maha Pengampun, yang jelek akan diampuni oleh Allah Ta'ala kalau diikuti dengan perbuatan yang baik. Nanti dijelaskan pada ayat berikutnya. Selanjutnya, innahu bima ya'maluna khabir, sesungguhnya Allah mengetahui persis dalam dan luarnya terhadap apa yang kalian kerjakan. Seandainya kita mengerjakan agama itu bukan karena Allah atau karena pamer, Allah juga tahu. Kalau mengerjakannya
karena manusia atau mencoba mas pemikir mawon. Kalau mengerjakan ibadah bukan karena Allah, maka Allah tahu. Termasuk ngaji gini niatnya apa? Kalau niatnya betul-betul ingin mendapatkan informasi dari Allah tentang agama, tentang keyakinan yang disampaikan pada Nabi Muhammad, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau sifatnya hanya rutinitas sekedar daripada neng omah nganggur atau daripada nonton TV, nah itu sudah motivasinya sudah berbeda. Maka marilah kita motivasi dari kita bahwa kita ngaji Al-Quran sebagai sikap positif untuk menerima petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan mendapatkan nilai yang lebih daripada yang hanya sekedar ngaji. Selanjutnya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama orang yang bermacam-macam karakternya, maka kalian harus punya pegangan fastaqim. Maka apa itu, berpegang teguhlah dengan kebenaran, jangan ikut-ikutan. Fastaqim, istiqomahlah, pegang teguhlah, berkomitmenlah sebagaimana kamu diperintah. Ini petunjuk bahwa mengamalkan agama itu sesuai dengan apa? Perintah Allah. Tidak boleh mencela-mencela atau mencari-cari apa yang diamalkan orang lain kemudian kita tiru-tiru. Harus betul-betul ada petunjuk yang kita baca, bisa juga lewat kiai, lewat ulama, lewat kitab, lewat kitab hadis atau fikih, dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebagaimana fastaqim kama umirta, pegang teguhlah, komitmenlah sebagaimana kamu diperintah. Jangan mudah goyah oleh situasi dan kondisi yang baru. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil murjawilah, nambah-nambah agama. Agama boleh ditambah-tambah, diberi istilah mobil, diberi apa? Kembangan, itu apa? Variasi atau aksesori. Jadi ibadah tidak boleh diberi aksesori, harus apa adanya. Apa anane dari Nabi seperti apa? Seperti sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Seperti haji, khudu anni manasikakum. Jadi semuanya itu sudah sempurna. Nabi meninggal, agama itu sudah sempurna. Kalau kita nambahi, berarti kita menganggap ada yang belum disampaikan oleh Nabi. Namanya berarti agama belum sempurna. Ini kata Imam Malik. Wa man taba, maka dan beserta orang yang bertobat, yang kembali kepada ajaran Allah bersama kamu, jadi dengan pengikutmu. Ini pun petunjuk bahwa kita sebagai pengikut Nabi harus betul-betul teliti dan waspada terhadap apa yang kita amalkan. Tidak boleh hanya asal diamalkan tapi tidak tahu sumbernya. Wala tatghaw, namun demikian wala tatghaw, jangan melampaui batas.
saking senengnya poso terus sholat tidak pulang-pulang di masjid terus nama berlebih. Berarti ibadah itu tidak boleh berlebihan. Apa adanya yang ditinggalkan Nabi, yang disampaikan Nabi, kerjakan apa adanya, tidak perlu berlebih-lebihan. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kalian kerjakan. Apa yang kita kerjakan semuanya dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsharun. Sampai bahasa kita min awliya itu boleh berhenti. Contoh, wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsharun. Bagi yang nafasnya pendek berhenti, pendek-pendek tidak apa-apa. Monggo. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsharun. Demikian dibaca terus lebih bagus. Adanya dengar kuat, merasa nyuri nafas, ngos-ngosan biasa saja. Min awliya itu nafasnya habis berhenti. Kemudian summa la tunsharun. Ulang lagi. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsharun. Wala tarkanu, wahai umat Nabi Muhammad atau para sahabat atau umat Islam, kalian jangan cenderung membela, mendukung ilal ladzina dzalamu, kepada orang-orang yang dolim. Dolim itu apa? Menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Contohnya orang-orang musyrik semuanya dolim karena menempatkan apa itu Allah tidak pada tempatnya, sehingga menempatkan siapa orang-orang yang baik sebagai perantara untuk dikabulkannya doa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dolim. Ya, dolim apa saja, termasuk dolim tentang apa? Tentang suara atau pemilu. Kita tidak boleh, kalau memang orang itu sudah jelas-jelas dolim, menyimpang atau curang, kita tidak perlu mendukung. Sudah tahu kalau mendukung menjadikan sebab apa? Fatamassak, menjadikan sebab. Sebenarnya faknya pak sababiyah. Jika sebab kamu terkena dampak efek masuk neraka, berat kan? Guru-guru dukung orang yang jelek, orang yang jelas salah, orang yang berbuat salah, kita dukung, termasuk kita menjadi saksi palsu. Saksi sebetulnya salah disuruh menjadi saksi membenarkan. Nah, itu juga termasuk mendukung, condong kepada orang yang dolim. Padahal sudah jelas di atas, Allah tahu persis itu nyimpang atau tidak, dolim atau tidak, itu curang atau tidak, Allah tahu persis. Nah, orang yang melakukan itu biasanya tidak punya rasa ketuhanan. Ini harus dipahami bahwa orang yang melakukan penyimpangan atau kecurangan pasti tidak ada rasa ketuhanan. Bagaimana kita punya rasa ketuhanan? Karena Tuhan selalu mengawasi kita. Di mana saja kita
awasi dalam kondisi apapun, di sendirian maupun ada temannya, Allah selalu ngawasi kita, bahkan terekam. Kita besok punya rekam jejak apa yang kita kerjakan ketika hidup di dunia ini, semuanya direkam. Kamu di sana hari ini, di sana jam sekian, di sana semuanya terekam. Tidak bisa kalau di dunia bisa ditipu dengan model mahkamah konstitusi bisa, tapi di akhirat tidak bisa. Jadi ini yang harus dipahami. Wa ma lakum min awliya, kalian tidak ada bisa melindungi selain Allah. Kita hidup seperti ini karena dilindungi oleh Allah. Sehingga kalau ada penyakit atau wabah atau virus, kita punya daya tahan. Daya tahan itu namanya apa? Imun. Jadi kita umpama Allah tidak melindungi kita tidak ada apa-apanya. Penyakit setiap hari mesti datang kepada kita. Inilah syukur kita bahwa kita sehat ini karena di dalam tubuh kita ada namanya daya tahan, namanya imun. Untuk itu kita gunakan untuk mencari sisi melek atau ilmu yang terkait dengan petunjuk Allah tentang kehidupan kita. Kalau kita sampai mendukung orang yang salah, padahal di hadapan Allah tidak ada yang bisa membela. Kalau di dunia ada yang membela, mencari siapa? Membela mungkin Pak Lembang jadi pengacara, Pak Edi jadi pengacara. Terus sekarang yang panen kan pengacara, maka banyak yang mengambil jurusan hukum. Banyak sekarang di perguruan tinggi banyak kalau sana besok kan bisa membela. Nah bapak salah bisa dibela, alasannya gitu. Maka Allah mengatakan tidak ada yang bisa membela di akhirat, tidak ada yang bisa menolong. Kalau sudah itu di akhirat nanti sumalatum sorong, kemudian kalian tidak ada yang menolong siapa, tidak bisa ditolong siapa-siapa. Yang menolong hanya amalnya masing-masing. Ternyata Allah beri petunjuk yang bisa menolong itu hanya dua, satu iman, dua amal soleh. Nah, amal soleh dan iman itu ibarat dua sisi mata uang. Iman tidak disertai amal, tidak ada nilainya. Amal tidak ada iman juga tidak ada nilainya. Marilah iman kita wujudkan dalam bentuk aktivitas amal perbuatan ibadah, diwalik ibadah kita didasari dengan iman. Baiklah, kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Wa aqimis sholata tarafajin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Monggo. Wa aqimis sholata tarafajin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqimis sholata tarafajin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqimis sholat. Ayat ini turun sebelum Isra Mi'raj. Jadi ini adalah panggilan dirikanlah sholat Muhammad terapain hari di ujung dua hari siang. Ujung siang berarti subuh dan ujung asar, subuh dan asar. Wa junabam nalair, dan sebagian dari malam, berarti maghrib dan isya. Bagian malam dulu Nabi kalau sholat semalam suntuk baca surat Al-Muzammil, Qumil laila ila qalila nisfahu
awingkus minhu qalila aujid alaihi. Jadi setengah malam atau semalam itu sebelum ada perintah Isra Mi'raj salat 5 waktu. Maka dilanjutkan, innal hasanat, semua kebaikan amal baik termasuk sholat itu yudhib nasihat, bisa menghapus, menghilangkan kejelekan. Dosa-dosa kita kecil bisa terhapus karena sholat. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu termasuk di dalam, kalau kalian terlanjur berbuat dosa kecil, segera saja ambil wudhu, sholat. Sehingga ada mengatakan itu sholat tobat, sholat di setiap kita. Sehingga ada ayat hadis Nabi yang lain, sholawatul khamsu wa jum'atu ila jum'ati wa ramadan ramadan mukaffiratun lima mukaffiratun illa mukaffiratun lidulub illa majtunibal kabair. Sholat dari waktu ke waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, semuanya itu untuk membersihkan dosa-dosa kita selama dosanya dosa kecil. Nah, dosa besar ada aturannya sendiri. Itu maka dikatakan innal hasanat yudhib nasayat. Semua kebaikan bisa menghilangkan, menghapus pada kejelekan. Nah, cara kita nak jaringan keliru atau salah terhadap istri atau anaknya, belikan saja yang disenangi, mesti rajidun nesu kasarannya. Zalika dzikra lidzakri, ini semua petunjuk itu adalah sebagai peringatan bagi orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup simpel, kalau terlanjur berbuat salah segera minta maaf. Kalau terlanjur berbuat keliru segera dibetulkan. Sehingga ada pembetulan. Quran itu membetulkan semua yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Itulah petunjuk Allah di dalam surat Hud ayat 114. Diingat-ingat, Nabi mengatakan wa'ad bi'is sayyatan hasanata. Kalau berbuat salah segera diikuti perbuatan yang benar. Segera, kalau salah minta maaf. Kalau sama manusia, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Dengan sholat 5 waktu, semua dosa kita terhapus insya Allah. Kita akhir bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.